Semesta NFT terus menjadi pembicaraan gara-gara Gozali ya, Gozali Effect. Jadi tak sedikit orang yang mencoba peruntungan dengan berinvestasi lewat kepemilikan token dari karya ataupun aset digital. Tapi nampaknya sejumlah orang nih mengartikan sebuah karya seperti foto selfie dengan kartu kependudukan yang banyak diunggah. Kita bahas hal ini dari sisi keamanan siber dan juga risiko finansial. Bergabung bersama kami Dedi Permadi, juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan juga Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies. Selamat malam Pak Dedi, Mas Bima. Selamat malam Mbak Puspa. Oke, saya ke Pak Dedi dulu. Pak Dedi, ini dengan adanya NFT, kebebasan jadi sebuah keniscayaan begitu untuk dilakukan setiap orang. Saking bebasnya, nggak sedikit orang yang coba peruntungan dengan jual karya mereka, karya tanda kutip gitu, di marketplace. Kayak selfie dengan foto KTP karena dianggap mungkin orisinil. Tapi foto ini kan bertabrakan ya dengan ranah privacy. Jadi pengawasan Kominfo dengan beberapa marketplace NFT ini seperti apa sebetulnya Pak Dedi? Ya, sebetulnya NFT ini merupakan bentuk inovasi ya dari aset kripto sebagai salah satu bentuk aset digital. Kalau regulasi terkait transaksi aset digital itu secara khusus diatur oleh Badan Pengawas Berjangka Komoditi di bawah Kementerian Perdagangan atau kita sering sebut sebagai Bapepti. Nah, dalam hal ini Kominfo melakukan pengawasan terhadap seluruh penyelenggara sistem elektronik atau PSE yang menyelenggarakan kegiatan transaksi NFT pada platformnya. PSE wajib tunduk pada ketentuan Undang-Undang ITE beserta perubahannya tentu saja dan turunannya, misalnya PP PSTE PP 71 2019 ataupun Permen Kominfo 5 tahun 2020. Pada intinya bahwa setiap transaksi elektronik di ruang digital kita perlu mentaati aturan-aturan yang ada dengan menghindari konten-konten negatif yang ada di dalamnya. Termasuk misalnya yang melanggar prinsip pelindungan data pribadi. Kalau tadi sudah sempat dibahas, selfie dengan KTP yang terlihat nomor NIK-nya. Ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan di kemudian hari. Artinya kita nggak tahu KTP itu dengan concern orang yang punya KTP itu atau diunggah oleh orang lain, kita nggak tahu ya. Artinya pencegahannya atau pelanggaran itu terjadi ketika ada pelaporan atau bagaimana? Kominfo kah yang tracking hal tersebut? Sebetulnya ada dua jalan ya. Dalam hal ini pertama Kominfo melakukan patroli siber secara proaktif untuk menelusur konten-konten negatif. Kita punya mesin berbasis kecerdasan buatan yang bekerja 24 jam non-stop, 7 hari tidak berhenti, dan kita juga mendapatkan laporan dari masyarakat. Jadi dua sumber itu yang bisa menjadikan basis kami untuk memproses pelanggaran yang terjadi. Nah, di dalam hal penguploadan KTP atau data pribadi yang lain, sebetulnya di Undang-Undang ITE itu disebutkan dengan jelas. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak. Jadi sebetulnya kalau ada kesengajaan, kemudian ada unsur tanpa hak, itu sudah bisa dimasukkan di dalam unsur pelanggaran Undang-Undang ITE. Oke. Saya ke Mas Bima. Mas Bima, kalau melihat keuntungannya semakin ramai arus bisnis NFT ini, ada contoh suksesnya juga ya. Kemudian muncul di NFT ini fenomena jual sembarang karya. Mas Bima melihat monetisasi karya ini hanya riding the wave aja atau memang cukup mature gitu jadi aset investasi? Banyak yang FOMO ya, atau ikut-ikutan, fear of missing out. Jadi ini teknologi terbaru. Sebenarnya di 2017 itu OpenSea itu sudah ada beta websitenya. Jadi ini bukan hal yang baru kalau mengenal teknologi blockchain. Nah, tetapi sekarang karena fenomena mungkin banyak masyarakat juga di rumah, sehingga mereka mencari aset investasi yang cukup menarik. Tapi NFT ini kan terbukti karena masih baru, volatilitasnya juga tinggi, sehingga mereka yang ingin membeli karya di dalam NFT juga harus disadari ya, bahwa ada karya yang kemudian sebenarnya nilai seninya nggak ada, tetapi kenaikan harganya berkali-kali lipat. Dalam beberapa kasus itu termasuk ke dalam permainan spekulan. Termasuk dalam permainan-permainan yang kemudian merugikan investor sebenarnya dalam jangka pendek. Jadi kita nggak bicara bahwa NFT selalu buruk, tetapi banyak yang menyalahgunakan NFT. Belum kemudian kita bicara terkait dengan adanya tindak pidana misalnya tadi
mengunggah kemudian KTP, ada juga yang menjadi tempat untuk transaksi jual beli pornografi, ada lagi yang kemudian tindak pidana pencucian uang karena transaksinya menggunakan cryptocurrency. Dan sejauh ini yang namanya kripto atau uang kripto digital ini kan hanya boleh diperdagangkan di bursa berjangka atau platform yang terdaftar ke dalam Bapeti. Tetapi sebagai alat pembayaran sebenarnya ilegal karena alat pembayaran yang sah adalah rupiah. Jadi NFT ini masih baru dan memang masih belum banyak negara yang melakukan regulasi, itu wajar. Tapi kita kira ada ekses-ekses yang membuat ya ini sepertinya hanya sekedar tren sesaat ya. Jadi riding the wave aja gitu ya. Tapi mungkin kemungkinan tidak menutup kemungkinan bisa jangka panjang dengan NFT ini. Saya ke Pak Deddy kembali. Pak Deddy, kalau melihat kontennya kembali lagi, sebelumnya di luar foto selfie KTP, Kominfo menyatakan ada upaya pencegahan kalau terjadi tindakan pelanggaran jual beli berbasis NFT kalau mengandung konten pornografi. Nah, Kominfo punya kewenangankah untuk mengawasi konten secara spesifik yang lalu lalang di sistem yang sangat lebar ini, sangat luas ini, Pak Deddy? Sesuai amanat dari Undang-Undang ITE, sebetulnya Kominfo memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif atau sanksi lainnya yang memungkinkan secara undang-undang jika platform atau PSE, penyelenggara sistem elektronik, itu mengandung muatan negatif. Sebetulnya sudah diatur di dalam PP 71 apa saja yang termasuk dalam muatan negatif itu. Termasuk di dalamnya yang sangat jelas misalnya pornografi. Nah, kami memiliki kewenangan untuk melakukan sanksi berupa pemutusan akses atau masyarakat sering mengenalnya sebagai blokir. Sehingga itu sangat dimungkinkan secara teknis Kementerian Kominfo memberikan perintah kepada platform atau penyelenggara sistem elektronik untuk segera menurunkan, memblokir atau men-take down konten yang melanggar undang-undang. Walaupun sifatnya bebas, Pak Deddy? Sifat bebas seperti apa? Di NFT walaupun sifatnya bebas untuk membeli ataupun menjual karya, tapi apapun yang dilakukan warga negara Indonesia berarti begitu ya? Betul. Setiap aktivitas dan transaksi elektronik itu ada aturannya. Jadi kita perlu memastikan bahwa di satu sisi ruang digital ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, misalnya mengembangkan ekonomi digital, tetapi ada rambu-rambunya, di mana konten negatif itu tetap harus kita hindari di ruang digital kita. Oke. Di luar kebebasan yang tidak terbatas di NFT sebagai sarana baru, ini memang punya beberapa kekuatan gitu. Saya ke Mas Bima. Mas Bima, salah satu kekuatan dari NFT adalah transparansi transaksi. Dengan transparansi ini, menurut Mas Bima dan juga Selyos, kemampuan lembaga intelijen keuangan dan juga otoritas pajak di Indonesia dalam mengawasi hal ini seperti apa? Masih belum ya. Tadi saya coba cek di dalam OpenSea, saya coba buka, saya masukkan keyword tertentu, ternyata konten pornografinya masih ada. Yang kedua juga kita bicara soal KTP. Coba kita cek di keywordnya KTP itu masih ada banyak yang upload foto selfie dengan KTP-nya. Artinya memang penindakan dari pemerintah ini juga perlu. Belum kita bicara soal pajak. Ya tentunya ini sama saja kayak membahas bagaimana cryptocurrency dipajaki. Regulasinya sekarang belum ada secara spesifik terkait dengan PPN. Apakah barang ataupun jasa yang ditransaksikan melalui NFT maupun juga pembayaran melalui cryptocurrency itu sudah dikenakan tarif PPN 10% atau belum? Bagaimana dengan pengaturan pajak penghasilannya? Nah ini yang saya kira kita masih jauh. Wajar dalam hal ini pemerintah masih melakukan deteksi dini, masih meraba-raba sebenarnya ini arahnya kemana gitu ya. Tapi tentunya kita juga perlu adanya regulasi tadi, rambu-rambu yang jelas. Nah sekarang pertanyaannya, OpenSea-nya bagus karena di NFT ada transparansi, semua bisa mengupload karya. Persoalan karya jelek ataupun karya yang punya nilai seni dibeli atau tidak itu urusan lain. Itu biar pasar yang kemudian menentukan. Tapi tadi ada beberapa ekses seperti tindak pidana pencucian uang, kemudian juga menggunakan Ethereum sebagai alat pembayaran yang sah untuk membeli karya dari NFT. Nah itu menurut saya sudah konteksnya beda lagi. Itu sudah masuk pelanggaran hukum, sudah tidak sesuai lagi dalam regulasi, khususnya di bidang perekonomian. Dan khawatirnya juga kalau tidak ada regulasi terkait dengan masalah pajaknya,
dikhawatirkan ini akan jadi tempat yang enak sekali untuk melakukan penghindaran pajak. Jadi kalau punya aset, pilihannya membeli deposito yang pasti kena pajak, surat utang pemerintah kena pajak, saham kena pajak, atau membeli aset di NFT yang bisa jadi deteksi pajaknya itu sangat minim dilakukan sampai saat ini. Oke, ini juga senada artinya nantinya akan masuk dalam laporan SPT begitu ya, dalam transaksi jual beli karya di NFT ini. Tapi kalau tadi Mas Bima mengatakan gitu rentan dengan tindak pidana pencucian uang, jelas sekali terlihat begitu ya alurnya dalam NFT ini, Mas Bima. Ya jelas, sekarang kalau pembeliannya menggunakan dolar itu masih bisa di tracking. Apalagi itu transaksi lintas negara. Karena kita tahu yang membeli fenomena Gozali itu kan bukan cuman yang ada di Indonesia, tapi ini sudah lintas negara atau cross border. Nah problemnya sekarang, bagaimana mendeteksi tindak pencucian uang ini, tindak pidana pencucian uang, hasil dana korupsi, hasil dana narkoba, atau kemudian dana-dana ilegal, kejahatan lainnya, kalau alat transaksinya menggunakan uang kripto. Nah ini jadi salah satu isu besarnya. Karena sejauh ini cryptocurrency, meskipun ada yang bilang 10%, 15% dari total transaksi, tetap ada resiko mengandung tindak pidana ke arah pencucian uang lintas negara. Ini yang perlu kita perhatikan. Oke, karena gas fee-nya itu ditentukannya oleh pasar dan itu tidak ada regulasi pakemnya begitu ya. Pak Deddy, kalau tadi Mas Bima mengatakan mungkin ini pornografi, KTP masih ada dalam konten-konten di marketplace di NFT begitu. Perkembangannya akan sangat cepat. Pasar NFT juga mungkin akan terbentuk dengan cepat karena adanya supply dan demand. Tapi bagaimana kemudian dengan edukasinya? Saya yakin ini bukan hanya tugas Kominfo, tapi juga Kementerian Keuangan dan juga Kemendikbuddikti begitu. Terkait dengan transaksi elektronik ini dan juga pemahaman resiko NFT kepada masyarakat, akhirnya akan seperti apa nanti? Mungkin sudah berjalankah dengan lebarnya isu ini? Ya, sebetulnya kita punya satu terminologi yang namanya literasi digital ya. Literasi digital itu kecakapan masyarakat di dalam merespon, menggunakan, mendayagunakan instrumen-instrumen digital yang ada. Bagaimana masyarakat memilah dan memilih informasi, memilah dan memilih teknologi, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat kunci di sisi hulu dalam hal penggunaan teknologi itu adalah literasi digital. Makanya ini perlu menjadi concern bersama. Kementerian Kominfo memberikan stimulus ya, berupa satu gerakan yang namanya Gerakan Nasional Literasi Digital, yang setiap tahunnya menjangkau 12,5 juta masyarakat untuk terliterasi secara digital. Tetapi Kominfo tidak bisa bekerja sendiri karena sampai hari ini kita ini memiliki 202,6 juta pengguna internet. Dan kita semua, bagian dari 202 lebih itu, memiliki tanggung jawab untuk memiliki literasi digital yang mumpuni. Nah, ketika masyarakat sudah memiliki literasi digital yang mumpuni, maka sebetulnya tantangan sebesar apapun dan teknologi sebahaya apapun, kalau masyarakatnya sudah terliterasi, maka itu akan bisa tetap dimanfaatkan secara positif oleh masyarakat. Makanya kami mengajak seluruh pihak, baik dari komunitas, lembaga swadaya masyarakat, kemudian ada organisasi-organisasi kemasyarakat untuk bersama-sama mendukung literasi digital di masyarakat, bersama-sama untuk mengembangkan kecakapan masyarakat di dalam menggunakan instrumen digital. Oke, Pak Deddy, saya sempat skip tadi tanggapan dari Mas Bima mengenai pencucian uang, money laundering melalui marketplace NFT ini. Tanggapan Kominfo? Sebetulnya itu menjadi pekerjaan bersama ya antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Kominfo. Seperti saya sebutkan tadi bahwa Kementerian Perdagangan memiliki Bapepti yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur tata kelola transaksi kripto. Dan sedangkan di sisi Kominfo kita memiliki amanat hanya dari BP 71 tahun 2019 BPPSTE, peran pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Nah, yang dilarang itu seperti tadi sudah saya sebutkan.
Makanya Kominfo bersama dengan Kementerian Perdagangan bersama-sama untuk mengatasi ini. Kalau tadi Mas Bimo mengatakan di platform ini masih banyak berseliweran konten negatif, maka tugas kita bersama Kominfo akan melakukan patroli siber, dan beberapa di antaranya sudah dilakukan pemutusan akses, dan di saat yang bersamaan masyarakat yang menemui konten negatif itu juga bisa melaporkan kepada kami untuk bisa ditindaklanjuti. Jadi ini kerja dua arah, Mbak. Kominfo melakukan pemantauan secara proaktif, masyarakat juga kami harapkan untuk bisa melaporkan jika masih menemukan konten negatif di platform atau PSE. Oke, baik. Di luar fear of missing out tadi ya, FOMO, NFT ini harusnya memang jadi platform baru gitu untuk saling menguntungkan pembuat karya dan juga kolektor dalam negeri khususnya. Tapi balik lagi penguatan regulasi dan juga instrumen untuk pengawasan dari pemerintah dibutuhkan agar nggak jadi celah kejahatan, celah untuk investor nakal dalam menghindari pajak khususnya. Terima kasih narasumber saya malam hari ini. Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedi Permadi, dan juga Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Mbak Puspa.